Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa Coffee Break, senang sekali pagi ini kami bisa kembali menjumpai Anda tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan semoga bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap sukses oleh dunia dalam rangka pengendalian angka kelahiran yang tentu saja pada akhirnya berdampak baik pada peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga di Indonesia. Bukan hanya itu, tapi Indonesia juga dianggap salah satu negara yang sukses memutus mata rantai penularan HIV/AIDS dengan angka yang fantastis. Nah, keberhasilan tersebut tentunya bukan hanya dari kerja keras pemerintah semata, tapi juga didukung oleh masyarakat dan juga didukung oleh dari pihak swasta, yaitu pada saat ini juga dalam rangka DKT Indonesia yang selama 25 tahun kehadirannya di Indonesia berkomitmen total untuk mendukung keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia. Nah, pagi ini kita mau ngobrol langsung nih ya mengenai DKT Indonesia ini yang sudah 25 tahun ada di Indonesia. Saya sudah bersama dengan tamu saya, Bapak Aditya Anugrah Putra selaku Strategic Planning DKT Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Adit. Pagi Mbak. Ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut nih mengenai DKT Indonesia. Tapi kita saksikan dulu ada tayangan menarik berikut ini. Hi everyone, my name is Juan Enrique Garcia and I'm President Director of DKT Indonesia. DKT Indonesia has dedicated ourselves and the commitment for more than 25 years in order to support the government in materializing the successful and sustainable development through the public health and welfare indicators. At DKT Indonesia, we are committed to work towards the successful family planning and making a better world for all. As a social marketing organization, we have a significant role supporting the success of the Keluarga Berencana program and HIV prevention in Indonesia since 1996. For this commitment, DKT Indonesia has been able to contribute more than 25% of the family planning prevalence in Indonesia and protect more than 100 million of Indonesian couples. It also has made DKT Indonesia as one of the largest social marketing organizations in the world that contributes to couple years protection through the private sector. Today, DKT Indonesia has become a leader in the field of social marketing through over 3 major brands, Andalan Contracepsi, Sutra, and Fiesta. Numerous attempts have been made to change people's behavior through social campaigns in the mass media, electronic and digital. In addition, DKT Indonesia has also conducted social and education through the wider community by working with the government authorities, as well as professional organizations such as doctors, midwives, and NGOs as a partners. Our vision and mission is to provide easy and accessible and affordable contraceptives for Indonesian people and assist in Indonesian families to plan a better future. During the COVID-19 pandemic, DKT Indonesia continues to have the same passion to provide the protection for the Indonesian people and continue to innovate and improve the quality of the health and family planning services through our contraceptive brands, Sutra, Fiesta, and Andalan. And now, we are also present to you a caring innovation with a free telemedicine service, Halo DKT, to help Indonesian couples to consult about sexual and reproductive health topics, particularly during this pandemic, but reliable health workers with a full of privacy. The celebration of 25 years anniversary of DKT in Indonesia is a reflection of our aspirations to continue to create a healthy Indonesian society with various innovations based on compassion. The hope is that with Berencana Bersama DKT, Indonesian people can live a quality and healthier life, and Indonesian women can be able to have sovereignty on their own bodies and reach their goals and achieve their dreams. So, terima kasih sudah menjadi bagian dari DKT Indonesia. Iya,
ya, itu tadi sedikit tayangan mengenai DKT Indonesia. Pak Adit, kalau kita membicarakan mengenai keluarga berencana, mungkin bayangan masyarakat begitu kalau dari pemerintah BKKBN begitu ya. Tapi ternyata ada organisasi swasta juga yang berkomitmen untuk mendukung program keluarga berencana. DKT Indonesia ini sebenarnya apa, lalu tujuannya tuh seperti apa, Pak? Baik. Ya, jadi DKT Indonesia itu kami adalah sebuah organisasi sosial marketing yang memang bergerak di bidang pemasaran sosial untuk pencegahan HIV/AIDS dan juga untuk kesehatan reproduksi ya secara general, khususnya untuk keluarga berencana. Nah, dalam kegiatan kami ini juga kita banyak bermitra dengan institusi pemerintahan juga, antara lain dengan Kemenkes RI dan juga dengan BKKBN. Fokus utama kami sebetulnya adalah untuk mengedukasi masyarakat ya bagaimana pentingnya ya tentang penggunaan kontrasepsi, tentang bagaimana cara ber-KB yang baik ya, dan kemudian juga meningkatkan kapasitas dari penyedia layanan KB tersebut. Nah, selain itu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan akses ya kepada masyarakat untuk layanan dan ataupun alat kontrasepsi yang berkualitas dengan harga terjangkau. Baik. DKT Indonesia ini sudah 25 tahun ada di Indonesia ya Pak. Yang boleh diceritakan sedikit sejarahnya, mungkin perjalanannya. Kalau kita kilas balik 25 tahun keadaannya seperti apa kalau dengan sekarang Pak? Jadi pertama kali DKT itu sebetulnya masuk ke Indonesia tahun 96. Pada saat itu kita masuk sebagai mitra dari Kementerian Kesehatan RI, itu untuk program kondom 100% waktu itu. Jadi pada saat itu kan HIV sangat tinggi ya, terutama di kalangan resiko tinggi, terutama untuk melalui transmisi melalui hubungan seksual. Nah, pada saat itu memang kita melihat kesadaran masyarakat tentang pencegahan HIV ini melalui penggunaan alat kontrasepsi masih rendah, dan pada saat itu kita bermitra dengan Kemenkes bagaimana caranya untuk membangkitkan kesadaran tersebut, ya khususnya untuk di kalangan kelompok risiko tinggi. Itu tahun 96. Dan pada tahun 2000 kita mulai masuk ke sektor KB, ya itu tepat pada saat pasca krisis ekonomi. Tahun 2000 itu kan terjadi desentralisasi, di mana kemudian akhirnya program KB di Indonesia itu sempat mengalami stagnansi. Dan salah satu tujuan kita hadir pada saat itu adalah untuk memastikan bahwa akses terhadap program KB tidak terputus pada saat itu. Nah, itu kurang lebih sejarah DKT sampai hari ini seperti itu. Baik, jadi mulai dari memutuskan mata rantai HIV sampai tadi ke program KB, dan saat ini masih terus mendukung program-program pemerintah tadi ya. Baik, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut nih Pak mengenai perjalanannya saat ini seperti apa. Apakah kesadaran masyarakatnya sudah tinggi, lalu bagaimana selain mungkin dari KB lalu kontrasepsi, ada apalagi sih kemudian yang penting untuk diketahui masyarakat begitu ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut, tapi kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana. Coffee Break segera kembali. Perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya. Untuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya. Untuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya. Untuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya. Untuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya. Untuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya.
Anda kembali lagi di Coffee Break pemirsa. Pagi ini saya masih dengan Pak Adit dari DKT Indonesia. Kita sedang membahas bagaimana DKT Indonesia selama 25 tahun ada di Indonesia berkomitmen untuk mendukung program keluarga berencana di Indonesia. Pak Adit, ternyata DKT Indonesia ini mendapatkan predikat sebagai organisasi swasta penyumbang program KB terbesar di Indonesia. Boleh diceritakan tuh Pak? Ya, jadi dari kegiatan kami, baik itu dari mulai edukasi dan kemudian juga dari penyediaan akses terhadap metode KB, itu paling tidak itu kita 1 tahun itu menyumbang sekitar 8,5 juta pengguna. Ya. Saat ini memang di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 35 sampai 40 juta pengguna KB aktif, dan itu berarti menyempatkan kita sebagai memberikan kontribusi sekitar 25 sampai dengan 30%. Nah, itu adalah yang itu merupakan salah satu kalau kita lihat dari sektor swasta itu adalah salah satu penyumbang terbesar lah gitu kan. Baik. Untuk kontrasepsi. Baik. Kalau kita mundur sedikit tadi dimulainya kan di tahun 2000 kemudian ya Pak tadi dari program KB-nya. Berarti sudah sekitar 20 tahun sekarang sudah berjalan program KB-nya itu. Kesulitan yang dihadapi, lalu bagaimana bisa menginfiltrasi masyarakat saat itu, perjalanannya seperti apa tuh Pak? Ya, memang kalau untuk program KB ini sebetulnya keuntungan kita dalam program KB ini adalah pemerintah tahun 90-an melalui program KB Lingkaran Biru dan lain sebagainya, itu sebetulnya sudah menyediakan groundwork yang cukup baik. Tinggal sebetulnya kita yang saat ini ada itu adalah bagaimana cara kita untuk memaintain dan terus kemudian lebih memperluas aksesnya lagi. Nah, tantangan terbesar pada saat ini adalah sebetulnya kepada edukasi dari masyarakat sendiri edukasi masyarakat tentang masih banyak sekali mitos-mitos tentang penggunaan metode KB gitu kan. Orang bilang katanya kalau pakai metode KBA itu nanti bisa tembus sampai masuk ke dalam usus dan lain sebagainya. Itu mitos-mitos yang udah lama berkembang sebetulnya. Bikin KB gemuk KB bikin gemuk. Nah, itu mitos-mitos yang bikin jerawatan gitu kan ya. Nah, itu mitos-mitos ini terus berkembang dan memang ini jadi tantangan kita gitu kan. 20 tahun kami bekerja dan itu selalu muncul dan memang kita harus selalu melakukan inovasi gimana caranya supaya mitos-mitos ini tidak berkembang lebih jauh. Baik. Nah, bentuk edukasinya yang kemudian lebih tepat sasaran begitu ke masyarakat, apakah dari tenaga kesehatan atau justru karena sekarang sosial media sedang bagus lebih gampang masuk ke masyarakat atau seperti apa tuh Pak? Jadi kita memang pendekatannya lebih komprehensif gitu. Jadi of course kita melakukan kegiatan-kegiatan melalui sosial media lewat digital. Nah, salah satu hal yang kita lakukan juga adalah dengan cara membuka call center Halo DKT. Jadi kemudian masyarakat itu bisa telepon langsung, bisa menghubungi kita via telepon, kemudian juga bisa kontak via WhatsApp dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan dilayani langsung oleh bidan ataupun dokter yang ada di balik Halo DKT. Itu kan. Jadi semua orang bisa bertanya tentang masalah KB, masalah kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Baik, karena kadang-kadang kalau berhubungan dengan kesehatan reproduksi begitu orang suka malu begitu ya Pak kalau membicarakannya di publik. Jadi kalau memang bisa telepon langsung, lebih personal ngobrol dengan tenaga kesehatan, pastinya lebih nyaman dan juga kemudian lebih percaya begitu kemudian. Iya, betul itu. Jadi memang faktor itu yang kita juga perhatikan gitu kan, bahwa bagaimanapun juga kalau isu kesehatan ini kontak antara penyedia layanan kesehatan dengan antara healthcare providers dengan masyarakat itu masih penting untuk bisa menciptakan perubahan perilaku. Makanya Halo DKT ini memang kita ciptakan, kita hadirkan adalah untuk menjembatani itu. Apalagi sekarang lagi masa pandemi Betul. Itu kan untuk datang ke klinik mungkin agak susah gitu kan. Nah, jadi dengan adanya layanan ini kita harap itu lebih mendekatkan masyarakat kepada penyedia layanannya. Baik, jadi bisa langsung cross check. Tadi ada ketakutan apa, kemudian mitos yang beredar, bisa langsung telepon, tanya langsung ke tenaga kesehatan, mendapatkan informasi yang betul-betul terpercaya begitu ya Pak ya. Kita ke topik berikutnya Pak, tadi karena bukan hanya sebagai penyumbang program KB terbesar, namun juga memutus mata rantai dari penyebaran HIV/AIDS. Kalau yang dalam hal tersebut bisa diceritakan? Iya, jadi memang salah satu hal yang menarik saat ini sebetulnya kalau kita ngeliat infeksi HIV/AIDS itu bukan hanya, kalau dulu orang tuh kan, kalau HIV itu pasti yang kelompok berisiko tinggi gitu kan ya. Nah, kalau sekarang ini kita ngelihat trennya itu juga sebetulnya sudah mulai masuk ke ibu rumah tangga. Nah, ini memang jadi sebuah tantangan gitu ya, apalagi kalau misalkan kita masuk ke lingkungan keluarga, orang cenderung tertutup gitu kan. Sehingga kita untuk memberikan layanan yang tepat gitu kan, untuk treatment dan lain sebagainya ini juga agak menjadi tantangan. Nah, itu
Makanya kita ngelihat bahwa sebetulnya edukasi mengenai HIV/AIDS ini nggak boleh putus. Betul. Ya, betul. bagaimana cara kita bisa memutus mata rantai ini gitu kan. Kalau udah masuk ke keluarga ini kan udah masuk ke unit ini ya, unit masyarakat terkecil ya. Nah ini memang butuh penanggulangan yang komprehensif gitu untuk supaya kita bisa menghadapinya. Karena kalau dulu seperti Pak Adit katakan stigmanya kalau yang kena HIV hanya mereka yang resiko tinggi, tapi sekarang juga bisa sampai ke ibu rumah tangga. Betul sekali. Efek negatifnya kemudian bisa jadi domino, apalagi sih Pak, karena semakin bahaya justru kalau masuk ke keluarga kan ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita ngelihat, kita harus mengakui lah ya bahwa isu mengenai HIV ini sendiri juga masih punya kendala. Orang tuh kalau misalkan positif gitu ya, positif HIV itu masih menerima stigma dari masyarakat, ya kan. Kesannya tuh penyakit kotor dan lain sebagainya itu masih ada. Dan ini terus terang akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dari keluarga itu sendiri gitu kan ya. Ekonominya, kesehatannya dan lain sebagainya, kesejahteraannya gitu kan. Jadi memang ada dua sisi sih. Kita juga mesti bisa mengedukasi masyarakat bagaimana bahwa it's part of our community gitu kan. Nah, kita bagaimana caranya untuk tidak menstigma. Di satu sisi kita juga harus memutus mata rantainya. Betul. Jadi memang ada banyak PR begitu yang harus dilakukan. PR banyak sekali memang kalau ini. Karena kesadaran yang tinggi akan bahayanya, lalu juga bagaimana jangan sampai kita kemudian memusuhi orangnya begitu ya. Itu yang juga harus kita bangun supaya ada hal yang baik di dalam komunitas begitu kira-kira ya Pak ya. Ada penghargaan kemudian yang juga diberikan Indonesia sebagai negara yang paling sukses dalam program KB begitu ya Pak. Boleh diceritakan mengenai hal tersebut? Iya, jadi terutama tahun 90-an ya, pada saat itu memang Indonesia dianggap sebagai sangat sukses gitu kan. Kita berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk dengan sangat drastis pada saat itu gitu kan ya. Nah, itu memang pada saat itu program pemerintah itu sangat mengakar ya di masyarakat. Jadi gerakan-gerakan yang untuk mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam KB itu sangat gencar sekali. Ya kalau kita ingat dulu mungkin zaman kita kecil kayaknya kita suka dengar Mars KB di mana-mana gitu kan. Betul. 2 anak cukup ya. 2 anak cukup. Itu terngiang sekali di kepala kita. Ya. Nah, itu memang itu adalah salah satu strategi komunikasi ya, campaign yang besar itu memang menjadi kunci keberhasilan program KB pada saat itu. Jadi itu masuk ke dalam top of mind-nya keluarga di Indonesia. Nah, pada saat ini dengan ini sekarang suasananya beda gitu kan. Sekarang media banyak, gempuran banyak, informasi banyak gitu kan ya. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana caranya kita supaya di antara gempuran informasi yang ada gitu kan, kita tetap bisa menempatkan KB gitu kan sebagai salah satu isu yang menarik gitu kan. Nah, bicara KB sebetulnya kita nggak bicara sama 2 anak cukup aja sih gitu kan. Betul. KB itu spektrumnya banyak sekali. Nah, saat ini juga sebetulnya BKKBN itu ditunjuk sebagai leading sektor untuk pencegahan stunting. Nah, jadi KB itu memang salah satu strategi yang diterapkan untuk supaya bisa mengurangi angka stunting di Indonesia. Baik. Jadi dimulai dari keluarga yang terencana. Betul. Nanti pada akhirnya kesejahteraan keluarga ini yang justru menjadi isu yang lebih penting dan besar untuk kita perhatikan begitu ya Pak ya. Baik, kita tahan sebentar Pak ya, nanti kita ngobrol lagi. Karena ada hal yang menarik nih, walaupun program KB ini kemudian sudah gencar dilakukan selama 20 tahun, tapi di tahun lalu 2020 pandemi melanda, lalu justru angka kelahiran meningkat katanya. Ini menarik ya Pak, nanti kita bahas, jangan kemana-mana. Kami break segera kembali. Perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya. Untuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya. Untuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya. Untuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya. Untuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya.
Untuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT. Layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Cafe Break. Kita lanjutkan lagi obrolan dengan Pak Adit dari DKT Indonesia. Pak Adit, di tahun lalu kita terkena pandemi begitu ya seluruh dunia, tapi yang menarik justru angka kelahirannya meningkat ya, padahal program KB-nya sedang digencar-gencarkan begitu. Apa tanggapannya dari DKT Indonesia? Ya memang pada saat penetapan pandemi tahun kemarin ya, itu itu diestimasikan memang ada sekitar 400.000 kelahiran yang tidak direncanakan gitu kan, karena tidak direncanakan. Nah itu sebetulnya kalau kita ngelihat laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 2-3 juta setahun, nah itu sudah lebih dari 10%-an gitu kan penambahan kelahirannya. Nah memang ini terjadi banyak karena faktor PSBB kemarin gitu kan, orang banyak nggak kerja ya kan, hiburan kurang mungkin, terus kemudian banyak tinggal di rumah. Nah, memang pada saat itu memang terjadi banyak kehamilan gitu kan. Dan satu lagi di awal-awal penetapan PSBB di tahun lalu, itu memang ada sedikit keterbatasan akses ya. Baik itu untuk mengakses kontrasepsi di di channel apotik yang biasa gitu kan, karena banyak yang tutup kan pada saat itu. Betul. Ataupun juga pembatasan layanan dari klinik sendiri. Nah, jadi memang tapi kalau kita ngelihat itu sebetulnya tidak berjalan cukup panjang ya, karena ada penyesuaian ya, 3-4 bulan setelah pandemi sudah mulai bisa diakses lagi, walaupun tidak kembali normal seperti dulu gitu ya, tapi sudah mulai bisa diakses lagi. Ada new normal begitu ya, yang kemudian bisa mengakses, tapi sudah bisa dibilang agak kebobolan begitu ya Pak. Betul, ya. Baik, tapi tadi kan bukan kelahiran ya kemudian yang menjadi masalah begitu, tapi bagaimana kesejahteraan keluarga berikutnya yang kita harus pikirkan untuk menanggulangi hal ini, apa yang kemudian dilakukan dari DKT Indonesia Pak? Iya, jadi inilah ya, maksudnya ini salah satu hal yang coba kita juga edukasi saat ini ya. Bahwa dalam situasi pandemi ini sebaiknya sih kita nggak mengelarang orang untuk hamil gitu kan, melahirkan. Ya kalau misalkan mau hamil melahirkan silakan gitu kan. Tapi sebaiknya direncanakan dengan lebih baik. Kenapa? Karena kan ibu hamil ya pada saat proses kehamilan itu kan butuh untuk dimonitor oleh petugas kesehatan. Nah sementara juga harus hati-hati sekali gitu kan. Kalau misalkan kita datang ke pusat kesehatan itu resiko kita untuk tertular juga meningkat. Dan kemudian juga kalau kita ngelihat ibu hamil itu beberapa punya kecenderungan untuk adanya penurunan kekebalan daya tubuh. Betul. Pada saat itu akan semakin rentan untuk terkena virus-virus termasuk juga COVID-19. Nah itu makanya sebaiknya kalau misalkan mau hamil atau punya anak saat ini, kalau bisa ditunda. Tapi kalau misalkan memang sudah pengen punya anak banget gitu ya, sebaiknya pastikan bahwa diri sehat. Dan kemudian juga yang penting adalah supaya lingkungan sosialnya mendukung gitu kan. Betul. Ya kan kita nggak bisa menjaga kesehatan cuma istrinya aja, suaminya juga harus jaga kesehatan gitu kan. Nah, jadi semua yang berinteraksi dengan si calon ibu ini nanti harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Betul. Karena jangan sampai rentan depresi juga. Sekarang lagi nggak bisa keluar rumah. Ingat-ingat nanti mungkin anak nggak bisa dibawa jalan-jalan sebebas dahulu begitu ya. Jadi banyak yang harus dipikirkan, direncanakan. Bagaimana supaya nanti bukan hanya senang-senang punya anak barunya ya, tapi bagaimana kesejahteraan keluarga ke depannya juga bisa berjalan dengan baik. Dukungan dari masyarakat sejauh ini dengan program-program yang dijalankan oleh DKT Indonesia seperti apa Pak? Ya kalau kita ngelihat memang kalau kita lihat beberapa periode terakhir ini kita sudah melihat mulai ada peningkatan partisipasi dari masyarakat nih gitu kan. Sepertinya juga masyarakat sudah mulai sadar gitu kan bahwa wah ini jangan sampai deh gitu kan kita punya masalah yang berlipat-lipat gitu kan, kehamilan tidak direncanakan dan kemudian juga pandemi dan lain sebagainya. Jadi kita melihat sudah mulai ada kerjasama yang baik lah ya dari masyarakat, mereka mulai partisipasi terutama untuk penggunaan metode-metode KB yang konteksnya jangka panjang. Ya kan, karena dengan metode KB jangka panjang seperti IUD gitu kan, artinya kontak dengan fasilitas kesehatan kan lebih sedikit gitu kan ya. Daripada suntik 3 bulan sekali. 3 bulan sekali harus bolak-balik gitu kan. Atau kalau kita pakai pil ya walaupun sama efektifnya tapi kan berarti harus bolak-balik datang ke apotek kan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau IUD dia sekali pasang itu bisa 5 sampai 10 tahun itu terjaga. Jadi secara
secara risiko penularan lebih kecil lah kalau menggunakan metode jangka panjang. Baik, jadi memang kesadarannya sudah lebih tinggi, literasinya begitu juga sudah lebih tinggi ya, karena dengan adanya berbagai pilihan tapi bisa menentukan, menyesuaikan apa yang cocok dengan situasi saat ini kemudian. Baik, ada harapan dari DKT Indonesia sekarang sudah 25 tahun dengan komitmennya, apa harapan ke depannya Pak? Ya, kita berharap sih tetap bisa memberikan kontribusi positif ya buat Indonesia, karena masalah populasi gitu kan ya, masalah KB, kesehatan reproduksi ini adalah salah satu masalah yang nggak ada habisnya gitu kan. Kita akan selalu menemukan challenge baru, tantangan baru, ya kan, generasi baru yang juga kita harus bikin agak sedikit berbeda nih pendekatan edukasinya gitu kan. Kita bicara dengan ibu-ibu tahun 90-an dengan ibu-ibu milenial sekarang itu beda gitu kan. Nah, jadi memang kita berharap sih ya bahwa kita bisa tetap berkontribusi ini, terus berkontribusi positif. Dan juga kita berharap bahwa hubungan kerjasama dengan pemerintah juga tetap baik gitu kan ya, dan terutama pemerintah gitu ya tetap menjadikan KB ini sebagai salah satu program utama lah ya yang harus diperhatikan dan dikembangkan secara terus-menerus. Baik, terima kasih Pak Adit dan juga DKT Indonesia sudah membantu tadi ya, banyak kontribusi yang besar yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Semoga bisa ada kerjasama yang baik juga dari masyarakat pastinya, karena bukan hanya kerjasama satu pihak, tapi berbagai pihak juga harus ikut turut serta untuk menyukseskan program-program tersebut ya. Baik, tadi sempat disebutkan oleh Pak Adit bahwa kalau ingin ada pertanyaan, ingin konsultasi langsung bisa menghubungi Halo DKT begitu ya Pak ya. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Mungkin ada pertanyaan seputar program KB, seputar kontrasepsi, bisa langsung menghubungi layanan yang tertera supaya bisa mendapatkan informasi yang tepat tadi langsung dari tenaga kesehatan begitu Pak Adit ya. Baik, sudah cukup rasanya kebersamaan kita saat ini ya. Semoga tadi bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Setelah ini masih ada informasi menarik, Coffee Break, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Saja menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh